Kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Gelombang fisika SMA kelas 11. Simpangan terjauh. Simpangan terjauh itu yang ini nih. Jarak maksimal ya, Y max. Nah ini, itu A. Atau simpangan terjauh. Berarti 10 cm. Jumlah gelombang. Satu bukit, satu lembah itu satu gelombang. Dari sini ke sini satu, dari situ ke situ satu. Berarti ini jumlah gelombangnya 2,5 ya. 2,5 gelombang. Jarak satu gelombang. Ini terbagi 5 kan. 50 dibagi 5 ini berarti jaraknya 10. 10, 10, 10, 10. Satu gelombang, satu bukit, satu lembah berarti 20 meter. Waktu untuk melakukan satu gelombang. 25 bagi 5 berarti segini 5 second, 5 second, 5 second, 5 second, 5 second. Waktu untuk menempuh satu gelombang berarti 5 tambah 5. 10. 10 second. Jarak per waktu 50 per 25 berarti 2 meter per second. Atau jarak satu gelombang atau lambda, jarak satu gelombang 20, waktu tempuh satu gelombang itu adalah 10. Maka 2 meter per second sama aja. Berikutnya, satu gelombang untuk longitudinal, satu rapatan tambah satu renggangan. Satu rapatan tambah satu renggangan itu satu gelombang. Atau dari pusat rapatan ke pusat rapatan itu adalah satu gelombang. Maka ini adalah 2 gelombang. Frekuensi 60 Hz. Maka periode itu adalah kebalikan dari frekuensi 1 per 60 second. Kemudian panjang gelombang itu panjang satu gelombang. Ini kan satu gelombang, ini satu gelombang. Berarti 2 lambda sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Maka 1 lambda itu adalah 0,4 meter. Yang C, cepat lambat gelombang itu lambda kali F. 0,4 kali 60. 24 meter per second. Next. Satu fase jaraknya itu 1 lambda, 2 lambda. Jarak antara dua titik yang satu fase itu jaraknya 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda atau 4 lambda dan seterusnya gitu kan. Maka I sefase dengan I yang satu fase dengan E dan A. IE 1 lambda, IA 2 lambda. Maka yang satu fase itu adalah E dan A. Kemudian berlawanan fase. Berlawanan fase itu jaraknya antara dua titik itu jaraknya setengah lambda, 32 lambda atau 5 per 2 lambda atau 7 per 2 lambda dan seterusnya. Berarti I dengan G jaraknya setengah lambda. Habis itu C jaraknya 3 per 2 lambda. Maka jawabannya adalah G dan C. Kemudian berbeda fase seperempat. Berarti jaraknya seperempat lambda, 5 per 4 lambda. Pokoknya selangnya itu satu lambda gitu. Berarti 9 per 4 lambda dan seterusnya. Berarti jawabannya yang seperempat fase dengan I itu adalah H. Satu lambda berikutnya adalah D. Berarti H dan D. Kemudian 3 per 4.
berbeda fase 3/4, berarti jaraknya 3/4 lambda atau 7/4 lambda atau 11/4 lambda dan seterusnya. I 3/4 lambdanya dengan F. Satu lambda berikutnya adalah B. Maka ini F dan B. Next. Y 1 cm-nya 2,5 volt. Ini 2,5 cm. Berarti yang A amplitudonya 2,5 milivolt kali 2,5, karena dia 2,5 ini 1, 2, ini setengah. 2,5 kali 2,5 itu adalah 6,25 milivolt atau 6,25 kali 10⁻³ volt. B. Frekuensi 1 gelombang, 1 bukit, 1 lembah. Ini adalah 4 cm. Frekuensi 1 cm-nya 0,5 milisecond. 0,5 milisecond. Berarti 2 milisecond atau 2 kali sebentar. Ini bukan frekuensi, ini periode yang kita hitung ya. Periode 2 milisecond, 2 kali 10⁻³ second. Frekuensi yang ditanya itu adalah 1 per periode. 1 per 2 kali 10⁻³ 1000 per 2, 500 Hz. Next. Pi-nya masukkan ke dalam kurung. Y sama dengan 0,04 sin 40 pi T tambah 2 pi X. Frekuensi dari omega. Omega itu yang depan T, yaitu 40 pi. Y sama dengan A sin omega T tambah Kx. Omeganya berarti 40 pi. Rumusnya adalah 2 pi F. Maka F-nya adalah 20 Hz. Konstanta bilangan itu K, yang depan X. K-nya 2 pi. Panjang gelombang dari K ini, dari bilangan gelombang ini, K-nya kan 2 pi. Nah, rumus K itu 2 pi per lambda, artinya lambdanya 1 meter. Kemudian cepat rambat, V sama dengan lambda kali F, lambdanya 1, F-nya 20, berarti 20 meter per second. Simpangan gelombang, Y sama dengan 0,04 sin 40 pi, T-nya 1 per 10, tambah 2 pi, X-nya 5 per 2. Maka Y sama dengan 0,04 sin 4 pi tambah 5 pi. Y sama dengan 0,04 sin 9 pi. Ingat, satu putaran penuh itu 2 pi. Maka ini 0,04 sin 1 pi. Sin pi itu adalah 0. Maka Y-nya adalah 0. Next. A sama dengan 0,5 meter. XT ini satu gelombang 3/2. 3/2 lambda, karena 3/2 gelombang sama dengan 3 meter. Maka lambdanya adalah 2 meter. Kemudian 3/2 periode, karena ini adalah 3/2 gelombang sama dengan 6. Maka T-nya adalah 4 second. Omega itu 2 pi per T sama dengan 2 pi per 4 sama dengan setengah pi. K itu 2 pi per lambda, maka sama dengan pi.
bergeser ke kiri, kan ini aslinya gini, bergeser ke kiri. Nah, 1/4 dia ya. Ke kiri itu ditambah, maka Y sama dengan A sin omega T. Gelombang bergerak ke kanan, merambat ke kanan, berarti min Kx. Bergeser ke kiri 1/4, berarti tambah 1/4. Y sama dengan 0,5 sin omeganya setengah pi, K-nya 1 pi tambah 1/4. Tapi ini 1/4 itu nanti ketika 2 pi udah dikeluarin ya. Nanti salah kalau digituin. Nah, Y sama dengan 0,5 sin 2 pi. Oh, ini T-nya belum. Biar jadi 2 pi berarti 1/4 T min setengah X bergeser ke kiri ditambah 1/4 gelombang. Jadi yang benar 1/4 T kurang setengah X tambah 1/4. Yang benar adalah B. Next. Kita gambarkan dulu. Ini P, ini Q, diantaranya ada 2 puncak. Maka ini adalah 3 gelombang ya. 3 lambda 1,5 meter. Maka lambdanya adalah 0,5 meter. Frekuensi 10 Hz. Panjang gelombang 0,5 meter, cepat rambat lambda kali F 0,5 kali 10 berarti 5 meter per second. Next. Panjang gelombang ini 1, 2, 5/2 lambda, 5/2 gelombang sama dengan 50 cm. Lambda sama dengan biar jadi 50 berarti ini 50, 5/2 pindah ruas jadi 2/5, 20 cm atau lambda sama dengan 0,2 meter. Ini 0,2 meter. Yang B, letak perut ketiga dari titik pantul. Perut ketiga 1, 2, 3. Nah, letak perut ketiga berarti ini 5/4 lambda ya. Jadi 5/4 lambda sama dengan 5/4 kali 0,2, 1/4 meter atau 25 cm. C. Simpul kedua dari sumber getar. Sumber getar di sini. Simpul 1. Simpul 1 ini simpul kedua. Nah, dari sumber getar ini kan setengah lambda. Setengah lambda dari sini ya. Setengah lambda berarti setengah kali 0,2, 0,1 meter dari sumber getar. Nah, aku sebetulnya agak bimbang nih yang dia maksud. Simpul keduanya dari kiri apa dari kanan? Dari sumber getarnya tuh maksudnya jaraknya tuh ini sebetulnya pertanyaan yang harus ditanyakan kembali. Tapi aku asumsinya adalah bahwa simpul kedua dari kiri, jaraknya dari kiri gitu. Jadi ditanyakan lagi aja. Next. Masih mirip. Panjang gelombang. Ini 1, 2. 2/4 lambda sama dengan 36 cm. Ini 9/4 lambda sama dengan 36. 36, 9/4 pindah ruas jadi 4/9. Berarti 16 cm atau 0,16 meter. 0,16 meter. B. Perut kelima dari titik pantul. Perutnya. Perut 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 lambda
sama dengan 2 kali 16, 32 cm atau 0,32 meter dari kanan. Simpul keempat. Simpul dari sumber getar 1, 2, 3, 4. Berarti ini ya 3/2 lambda dong. 3/2 lambda sama dengan 3/2 kali 16. 24 cm atau 0,24 meter. Next. Nah, ini perbedaan ujung bebas dan ujung terikat untuk rumusnya. Karena cos 2px, maka dia ujung bebas. Ini yang ini. Ujung bebas. Kita bicara lagi ujung bebas. Oh, jenis gelombang stasioner. Ujung bebas. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu dari K. K itu yang depan X, berarti 2pi. Rumusnya 2pi per lambda, artinya lambdanya adalah 1 meter. Amplitudo asal 2A sama dengan 0,2 yang ini, maka amplitudonya 0,1 meter. Yang C amplitudo stasioner, berarti amplitudo stasioner itu ini 0,2 cos 2pi x, 0,2 cos 2pi kali x nya. Oh sebentar, dia ini apa namanya enggak dikasih dulu. Jadi ini 0,1 meter, 0,2 cos 2px, baru yang E, yang C 0,1. Yang E itu x-nya dimasukkan 0,2 cos 2pi kali 1/6. 1/3pi itu 60 derajat. 60 derajat cos 60 itu adalah setengah. Maka ini 0,1 meter. 0,1 meter. Untuk F, aku nggak mau pakai rumus letak. Tapi digambar aja. Ini kan ujung bebas, perut ketiga. Nah, perut ketiga. Jadi ini ujungnya. Kemudian ini, kemudian udah dapat perut 1, perut 2, perut 3. Berarti ini tuh dari puncak ke puncak 1 lambda. Jadi 1 lambda sama dengan tadi berapa lambdanya? 1 meter letaknya. Karena dari sini ke sini 1 lambda. G. Jadi ini 1 meter. Simpul keempat. Simpul keempat itu 1, 2, 3. Ini baru 3. Aku tambahin di sini ya. Nah, berarti ini kan 1 lambda. Ini 3/4 lambda. 1 tambah 3/4, 1 3/4. Berarti 7/4 lambda. 7/4 kali 1 meter, maka 7/4 meter. Dari titik pantul. Titik pantulnya di sini. Karena dia ujung bebas. Ujung bebas cirinya gitu. Kalau ujung terikat di ujung pantulnya seperti ini. Ini ujung bebas. Berarti ini 7/4 meter. Next. Di sini sin X. Berarti yang ini kita lagi bicara ujung terikat. Terikat tetap sama aja ya. Ujung terikat. Panjang gelombang itu adalah dari K. K itu depan X. Sebentar. Ya, K itu depan X, sin X. Berarti K-nya V/3. Rumusnya 2pi per lambda. Lambda pindah ruas ke atas. Pi/3 pindah ruas jadi 3/pi. Maka 6 meter. Lambdanya 6 meter. Amplitudo asal ini 2A.
2A sama dengan 0,5 meter. Maka A sama dengan 0,25 meter. D. Amplitude stasioner itu 2A sin pi per 3x. Jadi yang namanya amplitudo stasioner segini nih. Nah, kemudian itu D. E. Nah, si X-nya dimasukkan. X-nya 2. 2A-nya itu maaf ini. 2A-nya kita ubah dengan 0,5 ya. Ininya 0,5. Nah, X-nya dimasukkan 2. 0,5 sin pi per 3 kali 2. 0,5 sin 2 per 3 sin 120. Sin 120 itu sama dengan sin 60. Setengah akar 3. 0,25 akar 3 meter. F. Ujung terikat. Jadi awalnya adalah ini sudut pantul. Titik pantul. Perut ketiga. 1, 2, 3. Berarti ini 5/4 lambda ya. 5/4 lambda sama dengan 5/4 lambdanya 6. 30/4, 15/2, 7,5 meter. G. Simpul ke 4. Ya udah gambar lagi aja. 1, 2, 3, 4. Simpulnya ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Berarti segini adalah 3/2. 3/2 lambda. 3/2 lambdanya 6. 9 meter dari titik pantul. Next. Nah, ini superposisi itu artinya menggabungkan. Kita butuh rumus trigonometri ya. Berarti 10 sin pi per 6x tambah 2t tambah 10 sin pi per 6x min 2t sama dengan 10 sin tambah sin 2 sin cos. Sin dijumlah bagi 2. Dijumlahnya berarti 2/6 pi x dijumlah. Ini t-nya habis bagi 2. 2 sin cos. Cos dijumlah dikurang. Habis ini jadi 4t per 2. Ingat? Kita pakai rumus ini. Berarti 20 sin 1/6 pi x cos 2t. Itu rumusnya. Jenis gelombang stasionernya ujung terikat. Nih sin pi x. Yang ini sin pi x. Nah ini. Maka ujung terikat. Ujung terikat. Amplitudo stasionernya ini. Amplitudo stasioner 20 sin 1/6 pi x. Dia nggak ngasih angka. Berikutnya, ini yang C ya, maaf. Ini yang C. Yang B itu udah. Next. Sama. Superposisinya ya artinya dijumlahkan. 2 sin kx min wt tambah 2 sin kx plus wt sama dengan 2 sin plus sin 2 sin cos. Nah ini ditambah berarti 2 kx per 2 cos dikurang berarti min 2 wt sebentar min iya per 2. Cos min x itu kuadran 4 positif ya, cos x. Jadi 4 sin kx cos wt karena ini kuadran 4. Jenisnya sin kx ujung terikat lagi.
Superposisi gelombangnya sampai sini. Kemudian C, amplitudo stasioner. Oh, dia minta K-nya. Oh, diganti ya. K-nya diketahui. 4 sin K-nya 0,2 pi X cos omeganya 60 pi T. Kemudian amplitudo stasionernya 4 sin 0,2 pi X. Amplitudo stasioner tuh yang ini. Nilai lain tidak dikasih tahu. Udah sampai situ. Soal udah habis. Demikian.